Mewakili para ketua lembaga atau yayasan Hindu yang telah hadir pada hari ini, selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Umat Hindu Indonesia sejak dasawarsa 1900 suatu wadah atau yang bergerak dalam masyarakatan dan lingkup kegiatan masa itu menciptakan ideal berdasarkan nilai-nilai dhamma. Secara sporadis di masing-masing daerah terbentuk wadah atau organisasi yang bersifat lokal. Di DKI Jakarta tahun 1979 terbentuk Persatuan Wanita Sukaduka Hindu Dharma yang disingkat PWSHD DKI Jakarta Raya. WHD. Anggaran rumah tangga disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Umum Nyonya I Gusti Ngurah Pinde dan Sekretaris Umum Nyonya IGK Adia Wiratmaja. Tidak mungkin pindah domisili sehingga terjadi wacana pemindahan kedudukan pengurus pusat PHDI ke Ibu Kota. Hari Kartini tahun 2000 membentuk pengurus daerah WHDI Jakarta. Atas prakarsa WHDI DKI Jakarta inilah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga WHDI diumumkan melalui akte notaris Ninyoman Rais Sumawati SH MKN dan mendaftarkannya ke Departemen Hukum dan HAM. Pada tanggal 20 April 2007, WHDI secara resmi diterima sebagai anggota penuh ke-80. Yang kami hormati Sekjen WHDI Ijana Ibu Sinta, Widodo Sinta beserta jajarannya, terima kasih supportnya. Kemudian yang kami hormati Ketua SDHD Jakarta Raya Bapak Insinyur Made Sudarta MDH, kami banggakan. Yang terhormat Ibu
dan jajarannya. Kami sudah mengadakan seminar tadi terkait dengan langkah kemandirian wanita dan ekonomi dan UMKM. Itu kami mendekati semua hadirin sekalian untuk tugas Provinsi DKI Jakarta sekaligus menyampaikan sambutan Ketua Umum WHDI Pusat, Ibu Nyoman Rai Sumawati. Dengan hormat kami silakan. WHDI luar biasa. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu memberikan semangat pagi ini. Terima kasih. Kita semua rahayu, rahayu, rahayu. Yang kami sucikan hubung dari kepala, terima kasih dari Ketua Staf Dharma Nusantara, dari pencipta Humas WHDI. Tepuk tangan dulu Ajeng Sutarto yang sudah hadir dalam kondisi semoga kita doakan tetap sehat karena lagunya yang luar biasa untuk kami sebagai sejarah yang kami nikmati pada hari ini. Yang kami hormati Ibu Pemimas, Ibu Putu Supriyani. Kesempatan yang berbahagia ini dapat kami laporkan bahwa sampai saat ini keberadaan WHDI dan kiprahnya tersebar di sampai Nusantara. Dan pada akhir tahun 2025 bertambah 4 provinsi sehingga total provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia adalah 35 provinsi. Dan di DKI Jakarta ada di 5 wilayah yang tadi saya sebutkan dan 7 kecamatan. Untuk itu Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, peringatan hari ulang tahun ke-38 Wanita Hindu Dharma Indonesia tahun ini mengusung tema pemberdayaan perempuan dalam membentuk keluarga sehat dan sejahtera menuju Indonesia Emas. Tema ini menjadi pengingat dan memotivasi bahwa perempuan bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi agen dan motor utama perubahan. Selanjutnya berbicara tentang generasi emas, Direktorat Pendidikan Usia Dini PAUD Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia atau yang bermutu, inklusif serta berkelanjutan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Salah satu kebijakan strategis yang saat ini dilaksanakan adalah wajib belajar 1 tahun prasekolah yang bertujuan memastikan seluruh anak-anak usia prasekolah memperoleh manapun berada dan selalu berkolaborasi dengan seluruh lembaga keumatan yang ada di DKI. Kami saling mendukung dan saling membesarkan. Izin Bapak Haji Grace, saya selalu setia menunggu. Ya, izin Mbak Mel, saya tidak. Saya selalu setia menunggu Bapak. Tentunya adalah tentu bantuan atau nanti ke depan kami bisa berkoordinasi, berkolaborasi berkait dengan kebijakan dari Pemprov DKI atau Gubernur DKI, kami siap melaksanakan. Demikian juga Bapak dari Kesbangpol, kami bangga, kami ingin mendapatkan pendidikan politik yang jujur dan berintegritas dan juga maju bersama di DKI dengan damai, tentunya dengan aman. Demikian juga Bapak Penghubung, pada kesempatan ini sekiranya ada program-program yang bisa ditarik dari Bali Pak, karena kami juga kelompok masyarakat Hindu di Perantauan, di samping kami tunduk pada pemerintah DKI, juga kami tetap merupakan bagian dari umat Hindu yang ada di Bali. Demikian Ibu-Ibu, kurang lebih saya mohon maaf bila mana dalam sambutan ini kurang kata ada kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Umum BKUW Provinsi DKI Jakarta, Ibu Dewi Indriati Ranokarno. Pada hari ini tidak bisa membersamai kegiatan ibu-ibu semua karena beliau sedang melaksanakan ibadah umroh beserta keluarga. Mudah-mudahan nanti beliau sampai ke tanah air dalam keadaan sehat. Dan mohon izin, saya akan menyampaikan sambutan dari Ibu Ketua Umum. Yang terhormat Kepala Dinas BPAPP Provinsi DKI Jakarta, Ibu Dr. Dwi Octavia M. Epit. Yang saya hormati Kepala Biro Dimental Serdap Jakarta. Menuju Indonesia Emas 2045, kita membutuhkan generasi unggul yang lahir dari generasi yang sehat secara fisik, kuat secara ekonomi, dan harmonis secara sosial. Oleh karena itu, sinergi antar organisasi perempuan menjadi sangat penting dalam memperkuat peran strategis perempuan sebagai agen perubahan. Sebagai Ketua Umum BKUW Provinsi DKI Jakarta, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada wanita Hindu Dharma Indonesia yang telah selama 38 tahun konsisten berkontribusi dalam pembinaan perempuan, pelestarian nilai-nilai luhur, serta penguatan ketahanan keluarga. Dan kami berharap peran wanita Hindu Dharma Indonesia Provinsi DKI Jakarta juga memberikan kontribusi yang positif untuk kemajuan perempuan dan anak terutama di wilayah DKI Jakarta. Dan tentunya kami akan berjalan bersama dengan BKUW. Semoga di usia yang ke-38 ini wanita Hindu Dharma Indonesia semakin solid, semakin adaptif terhadap perkembangan zaman, dan semakin memberikan manfaat. terutama di Jakarta. Selama ini WHDI saya rasa telah menjadi wadah pembinaan, penguatan kapasitas serta ruang solidaritas yang memberi dampak nyata bagi anggotanya dan lingkungan sekitar. Tadi disampaikan oleh Ibu Ketua banyak sekali kegiatan yang sudah dilakukan selama 38 tahun pra WHDI di Jakarta, di Indonesia dan di Jakarta. Tema peringatan tahun ini tentang pemberdayaan perempuan dalam bentuk keluarga sehat dan sejahtera sangat relevan dengan tantangan yang kita hadapi. Keluarga merupakan fondasi utama dalam pembangunan. Dalam keluargalah ditanamkan nilai moral, karakter, pendidikan, serta ketahanan sosial. Sementara untuk perempuan sendiri juga sangat strategis sebagai penggerak harmoni keluarga, pengelola kesejahteraan rumah tangga, sekaligus pendidik generasi penerus bangsa. Pemberdayaan perempuan tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan keterampilan ekonomi, tetapi juga mencakup peningkatan literasi pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, serta penguatan peran dalam pengambilan keputusan. Perempuan yang memiliki akses dan kesempatan yang setara akan mampu melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter kuat. Inilah yang menjadi fondasi penting menuju Indonesia Emas 2045 dan mewujudkan harapan Jakarta sebagai kota global. Karena sesungguhnya fondasi utama kota global kita sebagai warga di Jakarta, mungkin mayoritas ibu yang hadir di sini tinggal di Jakarta atau sekitar Jakarta, tapi saya rasa mayoritas juga bekerja beraktivitas utama di Jakarta. Jakarta juga semakin baik. Baru-baru ini Jakarta mendapat penghargaan peringkat ke-17 transportasi publik terbaik di dunia. Jadi tentu kita harus bangga dan bisa memanfaatkan kesempatan ini ya Ibu. Infrastruktur,
dan digitalisasi layanan pemerintahan juga semakin beragam dan semakin digunakan oleh kita sebagai warganya, dan ekosistem bisnis serta ekonomi kreatif yang terus tumbuh. Tahun 2000 sejahtera menuju Indonesia emas.
sampaikan kepada wanita Hindu Dharma Indonesia, terutama acara ini kita selenggarakan di Jakarta. Jadi saya mengucapkan selamat untuk teman-teman semua, semoga organisasi makin maju, dan juga anggotanya semakin luar biasa ditonton yang akan datang. Terus ke depannya apa nih yang ingin Ibu sampaikan? Ya, tentu saya mengharapkan kolaborasi makin erat dengan PDHI dan kemudian juga banyak manfaat yang bisa kita berikan kepada masyarakat, terutama masyarakat di Jakarta. Melalui kerjasama pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui DPP APP dan juga dengan organisasi, terutama organisasi perempuan lain yang ada di Jakarta. Terima kasih Ibu. Bu, di usianya 38 tahun ini Bu, WHDI semakin maju ke depan kira-kira seperti apa Bu? Ya, semoga di tahun-tahun yang akan datang PDHI akan semakin maju dan juga semua bisa mengantarkan Jakarta yang menjadi kota global yang maju. yaitu tentang pemberdayaan perempuan untuk keluarga sehat dan sejahtera menuju Indonesia Emas. Dalam perayaan ini tentu ada perbedaan dari tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya titik fokus kita kepada penggerakkan di bidang ekonomi. Sekarang ekonomi juga tetap, tetapi memperluas bagaimana kita dengan pemberdayaan perempuan itu sendiri, termasuk kepada anak-anak. Jadi kemarin kita mengundang Kepala Dinas Perdagangan, sekarang kita mengundang Kepala Dinas PUMM PAK. Di DKI ada 5 wilayah, yaitu Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Baratan, Jawa Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Harapan dari perayaan ini adalah sebagai introspeksi, sebagai pengenang untuk sejarah umat Hindu, di mana organisasi wanita ini sejak berdiri sampai eksis sampai sekarang itu perlu kita tingkatkan, perlu kita lestarikan, dan perlu kita kembangkan lebih luas sehingga masyarakat merasakan kehadiran dari WHDI di masing-masing wilayah maupun di umat. Dalam rangka Nyepi, WHDI ingin berkontribusi sebagai
penerus tradisi, karena kami perempuan adalah penerus tradisi dan budaya. Jadi WHDI tanpa diminta pun sudah pakai kebaya. Jadi sampai tanpa di hari nasionalkan budaya kebaya itu WHDI sudah melakukan dari awal. Sehingga untuk itu kita ingin menginisiasi perempuan berbudaya sebagai penerus generasi dan penerus budaya. Nanti kami ikut berkontribusi itu jalan santai bersama ibu-ibu, bersama bapak-bapak, kolaborasi dengan anak-anak, dengan segala komunitas yang ada di DKI, karena kami berkomitmen kita saling mendukung, saling membesarkan, karena semuanya untuk pelayanan kepada umat.